Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Lanjutan materi selanjutnya adalah mengenali kalimat. Nah, ciri-ciri kalimat adalah sebagai berikut. Setiap kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Setiap kalimat memiliki gagasan atau ide yang utuh. Kalimat adalah bagian terkecil dari sebuah teks. Unsur inti kalimat adalah subjek dan predikat. Inti kalimat dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan menambahkan objek dan keterangan. Pengertian subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang dikatakan dengan subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda, seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Sedangkan predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh si subjek. Objek itu biasanya sesuatu yang dikenai, sesuatu yang dipakai oleh si subjeknya. Sedangkan keterangan merupakan biasanya dikatakan sebuah tempat, bangunan, ruangan, atau dan lain-lain. Mengenai kalimat tunggal dan majemuk. Nah, kalimat itu terbagi menjadi ada beberapa. Yang kita bahas yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu inti kalimat atau satu klausa. Contohnya, hiu paus itu sebagai subjeknya, memiliki itu sebagai predikat, mulut besar itu sebagai objeknya. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Contohnya biasanya gini, hiu paus itu adalah subjek, adalah predikat, hiu terbesar adalah objek, dan itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Ikan terbesar sebagai objek, keterangannya adalah di dunia. Lanjut, kita mengenal kalimat lengkap dan tidak lengkap. Biasanya kalimat lengkap itu memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat tidak lengkap biasanya ada di antara kalimat itu tidak menggunakan subjek atau biasanya tidak menggunakan predikat. Contohnya bisa dilihat, yang pertama itu kalimat lengkap, ia adalah hiu paus adalah ikan terbesar di dunia. Hiu paus sebagai subjek adalah ada predikat, ikan terbesar adalah objek, di dunia adalah keterangan. Yang kedua, kalimat di atas kalimat yang tidak lengkap karena dianya tidak ada subjeknya. Kita lihat contohnya, saat berenang membuka lebar mulutnya. Saat berenang itu keterangan, tempatnya, membuka adalah predikatnya, lebar adalah keterangan, mulut adalah objeknya. Mengenali kesejajaran kalimat. Kesejajaran kalimat memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Maksudnya itu kesejajaran kalimat, jika imbuhannya adalah di awalnya men, maka yang dipakai juga harus men, tidak berimbuhan di. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Menolong itu sudah benar, menggunakan kata men. Dipapahnya itu salah, seharusnya kalau dia kalimat sejajar harus sama imbuhannya. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Nah, seharusnya begitu, menolong dan memapahnya, bukan menolong dan dipapahnya, karena kalimat sejajar itu harus berimbuhannya sama. Lanjut, kalimat yang hemat dan tidak hemat. Kalimat hemat merupakan kalimat yang tidak menggunakan kata yang mubazir atau kata yang tidak diperlukan. Misalnya, contohnya itu, keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Kalimat di atas, kalau sudah dia menggunakan adalah, tidak perlu lagi menggunakan merupakan. Nah, seharusnya keluarga, pilih salah satu, mau dia adalah atau merupakan. Seharusnya gini, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Nah, itu dia kalimatnya.
kalimat yang hemat. Kalau yang kalimat tidak hemat, dia pemborosan kata. Sudah memakai adalah, memakai lagi merupakan. Next, kita lanjut mengenali kalimat yang ambigu atau bermakna ganda. Kalimat ambigu adalah kalimat yang mempunyai makna ganda atau makna lebih dari satu. Misalnya contohnya itu, karya yang unik itu akan disegerakan diterbitkan. Kata yang unik itu buat penulisnya atau karyanya? Karena di sini dia bilang karya yang unik itu akan segera diterbitkan. Karya yang unik. Yang unik itu penulisnya atau karyanya. Nah, seharusnya gini, karya unik memiliki penulis itu akan segera diterbitkan. Karya unik milik penulis itu akan segera diterbitkan. Nah, karya unik pemilik berarti yang diterbitkan itu adalah milik karyanya penulis. Nah, lanjut yaitu mengenali kelogisan kalimat. Nah, di sini ada contohnya. Di sini menjual bensin. Nah, kelogisan kalimat itu adalah yang masuk di akal ya, logis, masuk di akal. Kalau dia dikatakan di sini menjual bensin, ini adalah kalimat yang tidak logis karena faktanya tidak benar. Yang menjual bensin adalah orang, bukan tempat ya. Makanya harus dia menggunakan orang yang di sini menjual bensin. Contoh selanjutnya yaitu untuk menyingkat waktu pertemuan ini akan dipercepat. Nah, kalimat itu juga tidak logis. Waktu itu tidak bisa disingkat, tapi dihemat. Untuk menghemat waktu, pertemuan ini akan dipercepat. Nah, selanjutnya Ustazah akan beri tugas ya, yaitu kerjakan tugas halaman 107 sampai 108 tentang yang kegiatan kreatif. Ya, Nak, selamat mengerjakan Kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.